Selamat datang di aplikasi e-Ringkas Ditipiter Bareskrim Polri. Untuk aplikasi e-Ringkas memiliki 3 user access. Yang pertama adalah admin, kemudian pengawas, dan yang ketiga adalah penyidik. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan dan menginformasikan perihal akses untuk penyidik, yang di mana akses penyidik ini diperuntukkan untuk penyidik sebagai input laporan perkara serta input perkembangan perkara. Langsung saja, untuk mengakses, setelah kita klik link, kemudian kita masukkan nama pengguna, berikut dengan kata sandi. Jika sudah kita klik captcha-nya, kemudian pilih captcha. Setelah itu verify, setelah itu klik masuk atau klik login ya. Nah, berikut ini adalah akun untuk penyidik, yang dimana saya ambil contoh adalah akun penyidik dari Subdit 5. Di akun penyidik ini dapat melakukan input perkara atau input laporan perkara dengan cara input, kemudian pilih jenis dokumen, baik itu LI ataupun dokumen laporan polisi, bisa dipilih salah satu sesuai dengan perkara yang akan diinputkan. Sebagai contoh, ini adalah kita akan menemukan input sebagai laporan informasi. Maka kita pilih laporan informasi. Kemudian kita akan diarahkan ke formulir laporan informasi. Kita dapat isi nama perkara, kemudian subdit. Kita pilih dari subdit 5, kemudian untuk unitnya bisa dipilih 1 sampai dengan 5, kita pilih salah satu saja, unit 2. Kemudian masukkan nomor laporan informasi sebagai contoh saja, LI. Kemudian tanggal laporan informasi, disesuaikan dengan tanggal laporan yang didapatkan. Kemudian ada sumber informasi, sebagai contoh saja. Kemudian ada waktu mendapatkan informasi, pilih tanggal, kemudian waktunya. Kemudian cara mendapatkan informasi. Setelah itu, jika dirasa sudah diisi, dicek kembali, kemudian klik selanjutnya. Maka akan diarahkan ke halaman informasi perkara yang sebelumnya adalah ya, halaman informasi dasar untuk laporan informasi. Di halaman informasi perkara, kita pilih saja jenis kejahatannya sesuai dengan nama perkara. Kita pilih minyak dan gas bumi. Ini hanya contoh saja. Kemudian wilayah kejadian di lokasi mana. Kemudian detail wilayahnya. Kemudian pasal yang disangkakan. Undang-undang berapa. Setelah itu pelapornya, kemudian terlapor, kemudian keterangannya. Keterangan ini adalah bisa diisi dengan kronologi awal yang disampaikan. Sebagai contoh saja. Jika sudah diisi, mohon dipastikan semua kolom terisi, kemudian klik selanjutnya.
Nah, di tahap ketiga itu ada status perkara terkini yang berisi tentang rencana tindak lanjut sampai dengan data-data atau data penguat untuk dilanjutkan atau untuk di-input di selanjutnya di perkembangan perkara, rencana tindak lanjut atau biasa disebut dengan RTL. Kemudian target penyelesaian dari perkara yang dilaporkan ini bisa dipilih di tanggalnya untuk target penyelesaian. Kemudian ada data korban ditambahkan. Untuk data yang ditambahkan, baik itu korban, barang bukti, dan saksi, itu bisa ditambahkan untuk ukuran file maksimal 15 megabyte, bisa berbentuk PDF, Excel, Word, video ataupun foto atau JPG. Kemudian tambahkan filenya ataupun data fotonya, klik simpan. Untuk barang bukti juga ditambahkan. Kemudian tambahkan file, bisa juga berbentuk foto. Nah, selanjutnya adalah saksi. Kemudian tambahkan file juga untuk saksinya. Nah, setelah ditambahkan untuk di tahap 3 ini atau status perkara terkini, silakan untuk data inputannya bisa disimpan. Pastikan datanya sudah benar dan klik simpan. Baik, untuk laporan yang tersimpan ataupun berhasil tersimpan, maka akan muncul di list table paling bawah. Ini adalah laporan, contoh laporan yang diinputkan. Untuk melihat lebih detail, jadi bisa klik di aksi, kemudian klik lihat selengkapnya. Nah, ini adalah isi atau dari informasi dasar laporan perkara yang diinputkan, kemudian ada informasi perkara, kemudian ada status perkara terkini. Di status perkara terkini juga akan ada data korban, barang bukti, dan saksi, dan bisa dilihat untuk datanya. Bisa diklik, nah, maka akan muncul. Ini adalah contoh saja untuk datanya. Selanjutnya adalah untuk perkembangan perkara, jadi ada di laporan perkara atau di list table, jadi bisa diklik aksi, kemudian kita ulang lagi, jadi kita klik aksi, kemudian lihat selengkapnya. Atau jika dari laporan perkara yang diinputkan atau laporan informasi yang diinputkan ada kesalahan pengisian nama ataupun kesalahan pengisian tanggal ataupun keterangan, nanti bisa diklik ubah. Jadi klik ubah nanti akan diarahkan ke halaman ubah dari laporan informasi yang sudah diinputkan. Jadi pilih saja yang mau dirubah. Jika ada yang dirubah, sebagai contoh informasi kita tambahkan. Kemudian kita klik simpan. Ini adalah hasilnya. Baik, untuk menginput perkembangan perkara, bisa melakukan melalui klik aksi kemudian lihat selengkapnya. Pada detail laporan perkara, halaman detail laporan perkara, terdapat detail, kemudian perkembangan dan log activity. Untuk input perkembangan, maka dapat dilakukan di button atau di input perkembangan perkara. Ini adalah timeline. Jadi pergerakan dari perkara nanti akan terbaca di halaman timeline perkara. Sebagai contoh, kita akan input perkembangan dari laporan informasi tadi. Klik input perkembangan, kemudian pilih statusnya. Jadi sesuaikan untuk status tahapan perkara ini sesuai dengan penyelidikan yang memang sudah ada. Jadi dari laporan informasi, jika memang sudah cukup bukti ataupun tidak cukup bukti, bisa diklik restoratif justice atau diklik untuk jika datanya memang cukup bukti laporan tersebut, maka untuk tahap selanjutnya bisa diklik spring leading. Sebagai contoh, kita klik spring leading. Jika ada hambatan dari
laporan informasi bisa dituliskan jika ada keterangan, bisa ditambahkan. Kemudian rencana tindak lanjut dari laporan informasi itu adalah diisi saja. Kemudian target penyelesaian dari tahapan sprint lidik yang akan dilakukan itu adalah ditargetkan, bisa dipilih saja. Kemudian jika ada korban ataupun barang bukti dan saksi juga bisa ditambahkan. Jika tidak ada, bisa langsung klik simpan saja. Nah, setelah berhasil tersimpan, maka untuk laporan ini akan terupdate di perkembangan perkara maupun di list table yang ada di depan. Jadi posisi saat ini, karena laporan informasi itu sudah terlewati, maka posisi terkini adalah di sprint leading, yang menandakan bahwa statusnya masih berlangsung atau perkara masih dibuka. Kemudian, pada akun penyidik juga terdapat log activity, yang dimana log activity ini adalah merekam dari laporan perkara yang ditambahkan, jika ada perubahan, kemudian ada perkembangan inputan, itu juga nanti akan terekam di sini. Jadi kemudian di akun penyidik juga terdapat anatomy of crime untuk mengetahui atau istilahnya adalah ringkasan pelaporan. Jadi bisa di-download atau bisa diketahui untuk laporan atau sebagai pelaporan bahan pelaporan kepimpinan. Jadi bisa diklik saja untuk AOC, nanti akan diarahkan ke halaman AOC. Ini adalah hasil dari inputan laporan informasi berikut dengan perkembangan sampai dengan tahap saat ini. Yang dimana di halaman AOC ini ada informasi dasar, informasi perkara, kemudian status perkembangan perkara. Status perkembangan perkara yang terakhir kita input itu adalah di sprint leading. Maka status yang terakhir adalah sprint leading dan status sebelumnya adalah laporan informasi yang sudah selesai, sebagai contoh selesai di tanggal 12 September. Kemudian untuk akun penyidik juga dapat melakukan perubahan di perkembangan perkara melalui timeline atau tahapan perkara saat ini. Jadi untuk tahapan sebelumnya yang sudah lewat atau sudah selesai, itu juga tidak dapat dirubah, namun bisa dilihat selengkapnya atau dilihat detail dari isi timeline tersebut. Jadi bisa diklik juga untuk lihat seperti ini contohnya. Kemudian, jika ada perubahan, itu nanti bisa dilakukan ubah menggunakan atau pada tahapan saat ini atau perkara saat ini. Sebagai contoh, sepelidik ada ada perubahan, jadi bisa klik ubah yang nantinya akan diarahkan ke halaman atau ke form ubah. Sebagai contoh, kita tambahkan keterangan terbaru atau hambatan, kemudian klik simpan. Maka secara otomatis hasil ubah ataupun hasil inputan perkembangan juga akan terupdate di timeline ini. Yang tadi kita isi hambatan, tidak ada hambatan, maka sudah muncul di sini. Kemudian, pada akun penyidik, kita juga dapat mengetahui untuk total daripada laporan perkara dari subdit 5, total dari unitnya, untuk jumlah laporan berapa, itu nanti bisa lihat atau bisa terlihat pada list table. Atau bisa untuk mengetahui dari unit 1 ataupun unit 2 ataupun unit 3, maka dapat klik saja. Sebagai contoh adalah di unit 3, maka dapat klik di unit 3. Nah, ketika diklik di unit 3, data yang akan muncul pada list table adalah data daripada unit 3 saja, subjek 5 dan unit 3. Kemudian, pada halaman laporan perkara, juga dapat melakukan filter
berdasarkan jenis dokumen, jenis kejahatan, wilayah, status perkembangan perkara, maupun status perkara. Baik, jadi status perkara yang dibuka itu berapa, yang tertunda berapa, yang ditutup berapa. Sebagai contoh, kita akan mendemokan untuk filter status perkara yang dibuka. Klik terapkan. Data status perkara yang dibuka adalah hanya 2 dari subdit 5 dan berisi dari unit 2 dan unit 3. Kemudian, pada filter dan pencarian, filter ini juga terdapat filter tanggal yang dimana juga dapat melakukan filter berdasarkan tanggal, tanggal LI maupun tanggal LP sebagai contoh. Nah, bisa melakukan pemilihan tanggal satuan atau berdasarkan hari, atau bisa memilih berdasarkan date range atau dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 atau memang dari bulan Agustus sampai dengan bulan September. Itu juga bisa. Sebagai contoh kita pilih dari bulan Agustus sampai dengan bulan Agustus tanggal 1 sampai dengan bulan September tanggal 2. Klik terapkan. Nah, ini adalah datanya. Nah, baik. Jadi ini adalah datanya. Dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 2 September, yang ada di subdit 5 adalah hanya satu laporan perkara. Kemudian, pada filter dan pencarian, juga terdapat button atau menu pencarian, yang dimana pencarian ini dapat dalam dua kategori atau dua model pencarian. Yang pertama adalah pencarian berdasarkan nama perkara, yang kedua adalah nomor perkara. Jadi bisa melakukan pencarian berdasarkan nama atau nomor perkara. Sebagai contoh, kita mencari berdasarkan nama, kita bisa pilih kata kuncinya BBM. Nah, maka akan muncul nama perkara yang berkaitan dengan BBM. Kemudian, untuk penggunaan aplikasi e-ringkas ini, jika mengalami kendala atau membutuhkan bantuan ketika akses, bisa melakukan atau bisa menghubungi ke bagian customer service dengan cara klik bantuan. Baik itu ketika input, ketika ubah, ada kendala, atau ada pertanyaan, nanti dapat disampaikan melalui button atau tombol bantuan yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian pada akun subdit, mohon maaf, akun penyidik, itu juga dapat melakukan perubahan. Salah satunya sebagai perubahan profile, diklik saja. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman data diri, kemudian bisa ubah data diri, diklik tombol pena, jadi untuk merubah data diri. Nah, ini juga bisa dirubah. Sebagai contoh, ingin merubah nama subdit, ataupun satker, penyidik, pangkat, nomor WhatsApp, itu juga bisa dirubah. Atau ingin merubah kata sandi, juga bisa dirubah, diklik saja. Kemudian, atau bisa merubah foto atau profile. Seperti itu. Jadi untuk akun penyidik ini hanya memang dikhususkan untuk input laporan perkara dari subdit 5 atau sebagai contoh dari penyidik dari subditnya, dari masing-masing subdit saja. Sekian video tutorial untuk menyidik. Terima kasih.